Mama Lestari nih guys ya benar-benar sedih nih guys ya karena dia tidak bermaksud sama sekali ingin melukai Rafael apalagi sampai menamparnya. Dia tuh benar-benar sedih nih guys ya atas perlakuannya Rafael dengan Mona. Kenapa? Karena Mona saat ini sedang hamil dan seharusnya Rafael tidak bersikap seperti itu apalagi menceraikan Mona semacam itu nih guys. Nah, dia benar-benar sedih melihat hubungan Rafael dengan Mona yang tidak baik-baik saja. Padahal saat ini Mona sedang mengandung buah hatinya Rafael itu sendiri. Nah, kenapa Rafael itu malah bersikap yang jahat banget kepada Mona dan seharusnya dia bersikap baik seperti itu nih guys. Dan di situ ada Mona nih guys yang mau pergi ke kantornya. Selaku seorang mertua yang baik, Mama Lestari mengingatkan Mona agar tidak kecapean, apalagi dia kan kontraksi kan, tadi sempat kontraksi. Makanya disarankan buat mamanya tadi ya, Mama Lestari menyarankan kepada Mona untuk dia istirahat di rumah. Namun Mona itu kan di kantor ada kerjaan yang sangat penting. Apalagi kalau di rumah hanya stay di rumah saja, itu tidak enak gitu loh guys. Dan maka dari itu nih guys ya, Mama Lestari ini benar-benar sangat sedih melihat hubungan Mona dengan Rafael itu tidak baik-baik saja. Harapan Mama Lestari adalah Rafael itu baik kepada istrinya Mona semacam itu nih guys. Dan tidak ada maksud apapun menyakiti Mona ataupun Rafael anaknya sendiri semacam itu nih guys. Nah sementara Rafael ini nih guys ya, dia bilang kepada ayahnya bahwa dia akan segera menceraikan Mona setelah Mona itu melahirkan anaknya semacam itu. Dan itu adalah keputusan bulat ya, keinginan Rafael untuk menceraikan Mona demi bisa kembali lagi ke Safira. Namun ya Pak Gunawan ini berusaha untuk menasihati Mona ya, berusaha untuk menasihati Rafael untuk tidak segera menceraikan Mona. Kenapa? Karena walau bagaimanapun Mona sudah membantu membackup dana keuangan proyek ya yang ada di Taiwan, sehingga kita tidak boleh setidaknya kita tidak boleh salah sangka dan main cepat memutuskan semacam itu. Makanya Pak Gunawan berusaha untuk mengingatkan Rafael untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan ya. Mona itu punya power seperti itu. Dan sebelum ya perusahaannya Platinum Mandiri bisa mengembalikan ke perusahaannya Putu Wangsa miliknya Mona, jangan ambil tindakan yang sangat merugikan Rafael sendiri, karena Mona pastinya tidak akan tinggal diam. Namun, ya, keputusan Rafael itu sudah sangat bulat sekali. Ya, dia akan berusaha mencari investor untuk mengganti dananya Mona semacam itu. Namun pastinya menurut Pak Gunawan itu sangat tidak mudah sekali. Dan Mona nih guys ya, itu sedih banget nih guys karena dia teringat banget bahwa suaminya akan menceraikan dia. Dan memang bukan hanya dia akan diceraikan oleh suaminya, namun dia juga tidak mendapatkan dukungan dari papa mertuanya. Yang mana Rafael itu sangat manut sekali nih guys ya, sangat patuh sekali dengan papanya seperti itu nih guys ya. Jadi nih guys ya, jalan satu-satunya Mona adalah bagaimana caranya Mona bisa menaklukkan Papa Gunawan. Karena apa? Jika dia bisa menaklukkan Papa Gunawan, maka dia pasti bisa menaklukkan hatinya Rafael. Karena Rafael itu sangat patuh banget kepada papanya semacam itu. Makanya jalan satunya yang harus dilakukan Mona adalah berikan yang terbaik ya, seperti dia itu menaklukkan hatinya Pak Gunawan semacam itu. Jika dia mampu meluluhkan Pak Gunawan, papa mertuanya, maka keinginan dia untuk mendapatkan sepenuhnya hati Rafael itu tidak akan jadi masalah semacam itu. Namun pastinya butuh perjuangan Mona untuk bisa melakukan itu semua. Dengan cara menghancurkan perusahaannya Platinum Mandiri, maka apa? Perusahaannya Platinum Mandiri akan sangat tergantung banget dengan Mona. Mona punya kuasa dan keuangan yang baik. Dan Pak Gunawan pastinya ketika perusahaannya hancur, dia akan melarinya ke siapa? Ke Mona. Dan itu adalah inisiatifnya Mona. Kemudian Mona berusaha untuk menelpon Pak Marco, sahabatnya Pak Panya. Karena apa? Dia yang membuka tender. Jadi dia menyarankan dua perusahaan, yaitu perusahaan miliknya Julian, ya Andromeda Gemilang, dan juga perusahaannya suaminya Rafael, Platinum Mandiri. Apapun akan dilakukan Mona untuk bisa mendapatkan Rafael. Apapun jalannya semacam itu. Dia yakin dengan menghancurkan perusahaannya Rafael, dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sementara
Safira tidak tahu nih guys, siapa orang yang berniat jahat ingin memfitnah dia. Nah kemudian di situ suaminya berusaha untuk bilang kepada istrinya, mungkin di masa lalu mungkin ada seorang yang pengen berniat jahat kepada Safira. Namun sayangnya Safira tidak mengenali sama sekali orang yang berniat ingin memfitnah Safira hingga mencemarkan nama baik Safira tadi. Dan Safira tidak tahu siapa orang yang berniat jahat itu nih guys. Dan kemudian Safira itu nih guys dan Julian melihat di situ ada orang yang berniat jahat tadi yang pakai masker. Makanya Julian berusaha untuk mengejar. Kemudian Safira juga ikut ngejar bersama dengan Mama Gina nih guys. Dan di situ nih guys apapun dilakukan Julian untuk bisa menemukan orang yang jahat itu, ingin tahu motifnya apa, supaya dia tahu siapa itu nih guys. Makanya dia berusaha untuk mengalahkan Yunia, karena dia belum tahu di balik semua kejahatan itu ada Yunia yang ternyata menyimpan dendam kepada Safira. Makanya dia harus berusaha untuk mengalahkan Yunia nih guys. Jadi dia berusaha ingin menangkap Yunia, namun sayangnya Yunia itu kabur. Dan di situ Safira yang berusaha untuk mengejar suaminya, ternyata dia kehilangan jejak, nggak tahu kemana, seperti itu loh guys Sementara mamanya juga nggak tahu di mana keberadaan suaminya semacam itu. Dan di situ suaminya juga sempat kehilangan jejak, aneh banget gitu loh. Padahal tadi sempat mendapatkan orang tersebut yang berniat jahat kepada Safira. Sayangnya orang tersebut berhasil kabur dan bersembunyi. Dan di situ nih guys, ketika Julian itu berusaha ingin menangkap orang yang pakai masker tersebut, yaitu Yunia yang berniat jahat kepada Safira. Dia berusaha untuk menangkap nih guys dan melihat kayaknya dia bersembunyi di bawah kasir di situ nih guys sayangnya di situ justru malah ada satpam nih guys, ada security yang mendatangi dia. Ada apa? Dia mau apa gitu. Kemudian di situ nih guys kesempatan Yunia untuk kabur. Nah sementara suaminya Safira, Julian itu nih guys tidak tahu di mana keberadaannya. Bahkan dia sudah tanya ke satpam, tidak tahu. Tiba-tiba justru malah dia berpapasan dengan Yunia, di mana Yunia itu sudah membuka maskernya sehingga Julian tidak bisa mengenalin dia, dan dia minta maaf karena telah memegang tangannya Yunia semacam itu nih guys. Dan kemudian di situ ada Safira dan mamanya. Kemudian Julian berlari kepada mamanya dan juga Julian semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ada Yunia nih guys yang langsung berlari nih guys ke toilet nih guys. Nah sementara Julian yang tidak bisa berhasil menemukan di mana keberadaannya, dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan semacam itu. Nah sementara Safira yang tidak bisa mengenang kira-kira siapa orang yang berniat jahat. Nah sementara Mama Gina yang berusaha untuk peduli kepada Safira nih guys tidak tahu siapa orang yang berniat jahat. Ternyata anaknya Julian masih marah kepada mamanya yang lebih mementingkan teman-teman mamanya daripada menantunya sendiri semacam itu. Safira nggak enak melihat mamanya dan juga Julian ini masih marahan semacam itu loh guys. Dan Julian ini sangat peduli banget istrinya, menantunya itu harusnya dipedulikan daripada teman-teman mamanya semacam itu. Nah sementara Yunia nih guys dia berusaha untuk mencuci tangannya. Karena apa? Dia teringat terus masa lalunya di mana dia pernah diperkaos oleh beberapa orang preman pada waktu dia berada di bangku sekolah SMA, pada waktu menyelamatkan Safira, sehingga menyebabkan dia dendam kepada Safira seperti itu. Namun setelah diiling-iling lagi nih guys, setelah diingat-ingat lagi bahwa ternyata Julian itu memegang tangannya tanpa sengaja dan minta maaf. Dan di situ menunjukkan bahwa Julian itu memang berbeda dengan laki-laki yang lain. Walaupun dia berusaha untuk dilepaskan tangannya dan dia minta maaf seperti itu, berarti memang Julian itu berbeda. Nah sementara Sisi nih guys dia harus segera mungkin mengambil mobilnya. Karena apa? Tadi sempat mobilnya itu di pinggir jalan seperti itu. Kenapa? Karena dia harus menolong Mas Yuda semacam itu nih guys. Jadi dia harus bergegas mungkin nih guys. Makanya dia berusaha ingin menulis mencatat bahwa dia harus segera pergi. Jadi dia ingin memberikan pesan kepada Yuda. Ketika dia mau menuliskan sesuatu, memberi pesan kepada Yuda, ternyata Yuda malah mengigau. Dimana dia ngigonya untuk tidak ditinggalkan Loli. Loli jangan tinggalkan, jangan pisahkan Loli dengan Om Es Krim semacam itu. Dan ketika hal tersebut didengar oleh Sisi, membuat Sisi sangat sedih banget. Ternyata pikiran Mas Yuda itu masih ke arah Loli dan Dania. Memang entah kenapa Sisi sangat sedih banget nih guys Namun di satu sisi dia khawatir dengan keadaannya Yuda yang tidak baik-baik saja semacam itu. Apalagi demamnya tidak turun-turun. Makanya dia sedih. Namun di hatinya Mas Yuda masih aja
Safira melihat hubungan antara Julian dengan mamanya tidak baik-baik saja nih guys. Bahkan di dalam mobil mereka itu diem-dieman. Nah, untuk mencarikan suasana tersebut akhirnya membuat Safira harus berpikir bagaimana cara mencarikan suasana agar mereka berdua ini mau ngobrol seperti itu. Karena kalau diem-dieman di dalam mobil itu nggak enak seperti itu. Akhirnya Safira berpikir ingin mengajak ya suaminya Julian untuk makan es krim. Nah, selanjutnya setelah makan es krim terus di taman ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, setelah ngomong kepada suaminya, akhirnya Safira juga berusaha untuk mengajak Mama Gina untuk makan es krim bareng semacam itu. Nah, setelah Safira ini berusaha untuk mengajak Mama Gina untuk makan es krim bersama, ya guys ya, mendengarkan jawaban Mama Gina yang ayo aja seperti itu, membuat ya suaminya Julian justru malah berpikir lain bahwa dia nggak mau makan es krim, dia di dalam mobil saja. Mendengar jawaban seperti itu, akhirnya membuat Safira itu ya udah deh kalau misalkan nggak mau Mas Juliannya makan es krim bareng ya udah nggak usah jadi aja. Mendengar istrinya yang menjawab seperti itu akhirnya membuat Julian mengiyakan untuk makan es krim bersama seperti itu. Mendengar jawaban yang akhirnya Julian ini mau diajak es krim bersama dengan mamanya membuat mamanya pastinya sangat senang banget dan dalam hati pastinya Safira juga sangat senang banget. Nah, sementara Sisi nih guys dia berusaha untuk mengobati Yuda, di mana kondisi Yuda saat ini lagi demam, dia lagi sakit nih guys, makanya dia berusaha mencari cara agar menurunkan demamnya. Makanya dia berusaha untuk mengompres demamnya Yuda agar keadaan dia membaik semacam itu. Namun setelah dikompres nih guys, ternyata keadaan dia juga tetap seperti itu sama saja, bahkan tidak turun demamnya. Nah, Sisi ini bingung bagaimana cara menurunkan demamnya semacam itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk melihat ya searching di handphonenya bagaimana cara menurunkan demam. Dan kemudian setelah dia searching, dia melihat, dia tahu sendiri, dia membaca cara untuk menurunkan demam yaitu mengompres dengan air hangat. Kenapa? Supaya tidak berlawanan dengan arus suhunya. Nah, karena dia salah dengan mengompres dengan suhu air dingin nih guys, membuat Sisi ini baru sadar ternyata justru tidak membuat ya keadaan Yuda itu baik-baik saja nih guys, sama aja nih guys. Nah, akhirnya Sisi berpikir nih guys untuk mencari obat saja di apotik daripada dia harus mengompres dengan menggunakan air panas, air hangat semacam itu dan itu membutuhkan waktu yang lama. Lebih baik dia ke apotik, naik mobilnya Yuda, pergi dengan cepat supaya dia lekas sembuh, membelikan obat penurun demam guys semacam itu. Jadi Sisi bergegas. Nah, sementara itu nih guys ada Julian, Mama Gina dan juga Safira nih guys yang ada di taman. Mereka sedang makan es krim. Nah, di situ nih guys ya, mamanya itu suka makan es krim vanila sedangkan Safira suka makan es krim strawberry itu sama kayak Sisi. Nah, sementara anaknya Julian itu nih guys suka makan es krim rasa coklat seperti itu nih guys. Nah, ketika Julian itu nih guys ya makan es krim, dia itu belepotan nih guys. Jadi dia makannya belepotan. Memang sejak kecil makanya Julian itu selalu belepotan. Makanya mamanya selalu menyiapkan tisu di dalam tasnya. Jadi dia berusaha untuk mengasih tisu itu kepada anaknya, sayangnya nggak mau dan akhirnya istrinya guys yang berusaha untuk membantu mendekatkan ya antara mamanya dan juga Julian hubungannya supaya baik-baik saja semacam itu. Nah, kemudian Safira berusaha terus untuk memancing agar ya suaminya itu mau ngobrol dengan mamanya. Apakah semasa kecil Mas Julian itu cabi atau menggemaskan lucu semacam itu? Karena memang di situ Safira pernah melihat foto masa kecilnya Julian yang ternyata lucu banget loh. Mas Julian itu ternyata lucu banget. Jadi dia menceritakan kepada mamanya bahwa Mas Julian itu dulu kecilnya lucu ya, ternyata seperti itu. Dan kemudian mamanya ini menjelaskan bahwa semasa kecil memang dia itu lucu banget, bahkan orang-orang tuh suka mencubit ya pipinya. Kenapa? Karena dia dulu sedikit gemoy pipinya sehingga suka dicubit seperti itu, makanya dia lucu banget semacam itu nih guys. Jadi di situ Safira seneng banget ngelihat Mas Julian itu makan es krim belepotan dan dia terus berusaha untuk memancing ya agar suaminya terus ya
mau baikan dengan mamanya di situ nih guys ya. Makanya selalu tanya-tanya kepada mamanya nih guys agar di situ ya keadaannya membaik. Nah, di situ tanya tuh apakah semasa kecil Mas Julian itu nakal seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, mamanya menjelaskan bahwa semasa kecil dia tuh nggak nakal sebenarnya. Memang dia tuh kecilnya jahil. Kenapa? Karena semasa kecil dia tuh pernah memberi makan rusa, kemudian dia itu jahil, makanannya diambil lagi terus akhirnya diseruduk tuh sama rusa. Nah, mendengar seperti itu nih guys ya, membuat Safira ini tertawa terus. Jadi dia berusaha untuk memancing. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina berusaha untuk menjelaskan masa kecilnya bahwa Julian itu juga pernah hilang loh di mall. Padahal di situ dulu ketika kecil ditenteng-tenteng tuh Sisi dan mencari Julian entah kemana semacam itu. Jadi mamanya ini berusaha untuk menjelaskan masa kecilnya bahwa Julian itu sempat hilang ya di mall seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina juga menjelaskan bahwa akhirnya untung saja dia sempat ketemu Julian, namun di keramaian dengan keadaan dia menangis. Dengan bilang bahwa dia itu menangis membuat Julian ini guys akhirnya sedikit berbicara. Bagaimana dia tidak menangis? Karena memang pada waktu itu dia mencari mama yang tidak ada. Memang menurut Julian pada waktu itu jalannya mama dan Sisi itu leles, sedangkan Julian ini cepat-cepat karena pengen ke toko mainan seperti itu nih guys. Makanya dia pengen ke toko mainan, tiba-tiba dia kehilangan mamanya dan juga Sisi pada waktu itu. Nah, dari situ nih guys akhirnya Julian itu mau ngobrol dan akhirnya membuat Safira ini sangat senang banget. Bagaimana tidak, Safira senang banget melihat akhirnya mamanya ini mau ngobrol dengan anaknya semacam itu nih guys. Jadi senang banget seperti itu nih guys. Jadi itu harus dipancing. Safira berusaha terus memancing seperti itu. Bahkan mamanya juga menjelaskan bahwa kasih sayang mamanya kepada Julian sangat tulus sekali. Hal yang paling tidak bisa buat seorang single parent, membesarkan seorang anak single parent itu sangat tidak mudah sekali. Butuh perjuangan dan kasih sayang diberikan mamanya kepada anaknya Julian itu luar biasa. Karena apa? Yang membuat ya mamanya Julian itu tetap hidup adalah Julian dan juga Sisi. Mereka adalah nafas bagi kehidupannya Mama Gina seperti itu loh guys. Makanya di situ terus guys memancing seperti itu. Dan kemudian nih guys ya, setelah menjelaskan menjalani hidup seorang single parent tidak mudah, kemudian di situ akhirnya membuat Mama Gina berusaha untuk minta maaf kepada anaknya atas apa yang ia ucapkan kepada istrinya. Memang semua itu bukan salahnya anaknya, namun di situ ya mamanya berusaha untuk minta maaf. Yang penting asalkan anaknya tidak meninggalkan mamanya nggak apa-apa. Memang kecewa kepada mamanya tuh nggak apa-apa menurut Mama Gina, karena memang apa yang telah dilakukan oleh suaminya menurut Mama Gina itu sangat perlu diapresiasi. Kenapa? Karena dia melindungi harga diri istrinya dan melindungi harga diri mamanya, karena dia mau yang terbaik buat keluarganya seperti itu dan tidak mau ya harga diri istrinya itu diinjak-injak. Dan akhirnya nih guys membuat hubungan Mama Gina itu akhirnya membaik, membuat hubungan antara Julian dengan mamanya membaik nih guys. Akhirnya Julian sadar betul, dia minta maaf, tidak akan berkata kasar lagi dan tidak akan meninggalkan mamanya dan tidak akan marah lagi semacam itu. Dan Safira senang banget karena bisa menyatukan keduanya kembali, bahwa hubungan antara seorang anak dan mama akhirnya membaik, dan itulah yang diinginkan oleh Safira. Makanya Safira sangat bahagia sekali. Bagaimana tidak jika dia melihat bahwa keadaan suaminya sudah membaik di situ ya guys ya. Makanya senang banget Safira gitu loh ngelihat ya akhirnya ya mamanya berusaha untuk ngobrol baik-baik dengan Julian dan Julian bisa menerima semua keadaan dengan membaik. Itu yang bikin Safira sangat senang banget untuk saat ini nih guys. Makanya dia happy semacam itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol akhirnya ya udah mereka memutuskan untuk pulang semacam itu nih guys. Dan pastinya ini akan jadi pelajaran ya buat Julian untuk lebih baik lagi ke depan. Dan memang mamanya sangat bahagia sekali punya anak, seorang Julian yang melindungi istri, harkat martabatnya seorang istri semacam itu. Karena dia membesarkan seorang anak, dia tidak marah kalau misalkan dia marah kepada teman-temannya yang menghina istrinya. Kenapa? Karena dia bisa melindungi istrinya. Dia bangga punya anak semacam itu yang bisa membesarkan seorang anak yang sangat bertanggung jawab kepada istrinya. Safira sangat senang banget nih guys ngelihat akan hal itu.
Akhirnya mereka bertiga berpelukan, mereka itu baik-baikan saja, hubungan mereka itu membaik semacam itu. Safira senang kalau bisa menyatukan mereka guys, karena gak enak kalau misalkan di dalam mobil itu mereka marah-marahan semacam itu. Nah sementara Abian nih guys yang menuju suatu perjalanan, entah kenapa di dalam perjalanan itu dia itu berusaha dihadang oleh preman. Dia tidak tahu kenapa nih guys, apakah bannya bocor karena dia bilangnya bocor semacam itu, suruh dia turun. Nah setelah dia turun, dia berusaha untuk melihat apakah bannya itu bocor. Nah ternyata setelah dilihat tidak bocor. Nah preman itu pengen ngambil barang di dalam mobilnya, membuat Abian berusaha untuk melindungi dirinya. Karena apa? Jangan sampai dia itu dimaling, diambil barang-barangnya seperti itu. Namanya Abian yang bisa bela diri, dia berusaha untuk membela diri. Dan dia tidak tahu kenapa dia itu dihadang oleh preman semacam itu yang ingin membegalnya gitu loh. Apalagi di situ ada pisau nih guys. Namun sekuat tenaga Abian berusaha untuk melindungi dirinya. Abian berusaha untuk bertarung dengan mereka semua nih guys dan menonjok semuanya. Abian berusaha nih guys. Bahkan walaupun di situ dia sempat hampir lukai oleh pisaunya begal itu, dia berusaha untuk melindungi dirinya dan alhamdulillahnya dia berhasil nih guys melawan semua begalnya tersebut dan melumpuhkan begalnya tersebut sehingga dia keadaannya baik-baik saja. Namun memang tangannya sempat tergores ketika berusaha untuk melindungi ya guys ya, berusaha untuk menangkis pastinya ya, menangkis pisau agar tidak kena tangannya. Dengan penuh kekuatan dia berusaha untuk membela dirinya walaupun tangannya sedikit terluka, namun tidak apa-apa, yang penting dia baik-baik saja kondisinya. Nah sementara Sisi nih guys ya yang berusaha untuk membeli obat penurun demam karena keadaannya Mas Yuda tidak baik-baik saja, makanya dia ke apotek nih guys. Namun sayangnya dia lupa membawa uang karena uangnya ada di dalam dompet. Lupa lagi nih guys yang membawa uangnya nih guys, dan tiba-tiba di situ juga ada Abian yang ingin membeli ya obat karena memang dia terluka kan di begal tadi. Nah membuat dia harus membeli obat dan dia melihat di situ ada Sisi. Setelah diingat-ingat bahwa itu adalah Sisi, membuat Abian ini nih guys berusaha untuk membantu Sisi. Dia mengenal Sisi, maka karena Sisi tidak membawa uang menyebabkan Abian membantu dia. Ya udah, masalah uangnya biar ditanggung oleh Abian saja semacam itu. Namun sayangnya membuat ya Sisi ini nggak enakan. Kenapa nggak enakan? Karena kan harusnya dia membawa uang nih. Nantinya kalau ada apa-apa pasti dikembalikan ke uangnya. Menurut Abian nggak perlu. Kenapa? Karena dia mau membantu dengan tulus semacam itu. Ya namanya Sisi nggak enak gitu loh guys, karena udah beli obat kok lupa seperti itu loh guys. Kok bisa ini kejadian di Sisi semacam itu. Nah kemudian Sisi melihat sendiri bahwa ternyata tadi dia Abian ke apotek itu ternyata membeli obat buat diri dia sendiri, ternyata tangannya terluka. Nah membuat Sisi akhirnya berusaha untuk menghampiri Abian. Nah di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menghampiri Abian dan ternyata dia melihat bahwa tangannya dia itu terluka dan dia tanya kenapa bisa terluka seperti itu. Kemudian Abian berusaha untuk menjelaskan bahwa lukanya itu karena kena pisau tadi, berusaha untuk melawan para pembegal. Maka dari itu nih guys ya, dia berusaha untuk melawan dan untung saja keadaan dia tidak parah. Apakah ada yang hilang seperti itu, semua yang diambil oleh begal, dan alhamdulillahnya di situ berkat dia melawan dia tidak kehilangan apapun. Nah di situ Sisi sengaja mengobatinya. Kenapa? Karena dia pengen balas budi. Karena walau bagaimanapun tadi ya kan Mas Abian sudah berusaha untuk membantu sebagai balas budinya karena dia sudah membiayai obatnya tadi karena ngerasa nggak enak juga, makanya dia berusaha nih guys membantu. Nah di situ nih guys ya, Abian berusaha memberikan apresiasi kepada Sisi bahwa Sisi dan keluarganya itu sangat baik ya. Mamanya pasti bangga banget membesarkan seorang Sisi dan Julian Safira yang sangat-sangat baik banget seperti itu. Jadi memang Abian sangat apresiasi dan juga tanya kepada Sisi apakah dia pulang naik mobil. Iya dia pulang memang naik mobil nih guys. Namun sayangnya mobil yang dipakai adalah mobilnya Yuda semacam itu. Dan di situ Abian seneng banget ngobrol dengan Sisi. Ternyata Sisi orangnya asik, baik seperti itu, penuh pengertian seperti itu nih guys ya. Dan kemudian nih guys setelah mengobati akhirnya membuat Sisi ini harus segera pulang karena memang keadaan Yuda tidak baik-baik saja. Nah sementara itu nih guys ada Rafael, di mana Rafael ini berusaha untuk menelpon koleganya, berusaha untuk minta bantuan ke para investornya untuk menyuntikkan dana ke proyek yang ada di Taiwan. Karena memang proyek yang ada di Taiwan itu bermasalah dan membutuhkan bantuan pendanaan. Dia berusaha untuk menelpon orang kepercayaan dia yang berikan investor ketika perusahaannya dalam masalah.
pastinya di situ adalah yang dipercaya adalah Pak Harun nih guys, salah satu investor yang memberikan ya suntikan dana yang sangat besar. Dia berusaha untuk meyakinkan para investor tersebut memang saat ini memang proyek yang ada di Taiwan itu tidak baik-baik saja. Namun ya nantinya kalau berjalan dengan baik pastinya akan menguntungkan para investor tersebut. Jadi berusaha terus guys diyakinkan. Nah setelah menelpon ya Pak Harun ternyata harapannya purna. Kenapa harapannya sirna? Karena memang di situ Pak Harun tidak memberikan suntikan dana untuk kali ini. Padahal biasanya Pak Harun itu biasanya selalu bisa untuk memberikan bantuan ketika perusahaannya sedang sekarat, perusahaannya tidak baik-baik saja. Namun sayangnya harapan tersebut sirna guys. Nah membuat ya Rafael itu bingung dia harus nelpon ke siapa lagi. Nah kemudian sekretarisnya itu guys datang memberikan berita kepada Rafael bahwasannya perusahaan dia Platinum Mandiri itu diundang untuk hadir ya menghadiri ya ke tender ya menjadi tender ya di pembangunan tol Cibeber semacam itu. Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Papa Gunawan tentu sangat senang karena apa proyek tersebut itu sangat besar sekali dan jika dia bisa mendapatkan tender itu maka banyak banget kecipratan hal yang luar biasa nantinya ya seperti itu proyek-proyek besar semacam itu. Dan sementara itu nih guys Sisi ini berusaha nih guys ya berusaha untuk membuat demam Mas Yuda itu turun karena tadi telah membeli obat penurun demam di apotek semacam itu. Nah kemudian dia berusaha nih guys mengambilkan minum. Ya dia berusaha untuk mengambilkan minum dan memberikan obatnya kepada Yuda supaya keadaan Yuda itu baik-baik saja. Karena pastinya dengan penuh perhatian dong Sisi ini ya memberikan minum kepada Mas Yuda semacam itu nih guys. Karena walau bagaimanapun gak enak kan dia meninggalkan Yuda begitu saja dengan keadaan Yuda sendirian. Apalagi Dania sudah tidak ada di situ. Dan kasihan banget. Maka dari itu nih guys Sisi itu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Mas Yuda. Apalagi juga telah menolongnya ya kan. Makanya dia juga membantu Yuda untuk memberikan obat dan lain-lain. Dan kemudian dia juga tanya bahwa dia itu pengen tidur di kamar atau stay aja di sofanya dia. Nah kemudian dia pengen stay di sofanya nih guys. Nah nih guys setelah hubungan Julian dan mamanya baik-baik saja nih guys. Di situ alhamdulillahnya Julian mendapatkan ya kabar dari sekretarisnya yang menyatakan bahwa perusahaan Julian itu ternyata juga ikut tender nih guys pembangunan tol Cibeber. Mendapat kabar semacam itu tentu saja membuat hati mamanya Safira maupun Julian sangat senang banget. Karena apa? Perusahaannya itu dipercaya untuk bekerja sama ya membangun tol Cibeber yang sangat besar itu, proyek yang sangat besar itu. Nah otomatis selaku seorang mama pasti mendoakan yang terbaik buat Julian, pastinya semacam itu. Jadi Julian senang banget karena mendapatkan proyek yang sangat besar seperti itu dan dipercaya mendapatkan proyek yang sangat luar biasa. Makanya Julian berusaha yang terbaik nih guys. Untuk itu dia menelpon Om Romi untuk mempersiapkan semuanya proposal dan lain-lain. Nah Romi ini nih guys ya itu nggak seneng, sudah nunggu lama di kantor kayak orang cari kerjaan aja semacam itu. Nah kemudian dia nih guys ya yang menunggu ya Julian tidak menghubungi dia semacam itu membuat dia berusaha untuk menelpon Dania saja. Namun sayangnya telepon Dania itu tidak diangkat oleh Dania sama sekali. Nah dia agak kesal nih guys, Dania nggak ngangkat teleponnya. Kemudian Julian itu juga tidak memberikan telepon lagi semacam itu. Tiba-tiba Julian ini berikan kabar menelpon kepada Om Romi, meminta kepada Romi untuk menyiapkan ya proposal terkait pembangunan tol Cibeber. Karena apa? Perusahaannya Julian itu dipercaya untuk ikut ya tender sebesar itu, ikut proyek tender pembangunan tol Cibeber. Nah semacam itu, makanya menyuruh Romi untuk menyiapkan proposal semacam itu. Dan kemudian di situ Romi itu bilang bahwa kalau cuma menyiapkan proposal itu kan bisa dikerjakan sekretaris atau semacamnya. Kenapa harus Romi yang mengerjakan? Nah maka dari itu ngebuat Romi ini kesel banget. Bahkan dia tuh cerita ke masa lalunya kalau tahu kecilnya kurang ajar seperti itu, lebih baik dicemplungin aja tuh ke kali atau semacamnya. Aduh benar-benar jahat ya Romi itu nih guys ya. Nah sementara itu nih guys ya usai hubungan mama
Gina dan juga Julian membaik nih guys. Di situ Safira mau pulang kan. Nah, mau pulang dan mau masuk mobil, Safira ini nggak tahu kenapa dilihatin oleh banyak orang dan dia berusaha untuk tanya kepada Mama Gina dan juga Julian, kira-kira ada apa? Ternyata menurut mereka Julian dan juga mamanya nggak usah dipikirin terkait akan hal itu. Tiba-tiba ke dalam perjalanan pulang, di situ Mama Gina melihat ada mobil putih yang dipakai Sisi tadi kok berada di jalanan. Nah, ini kenapa? Kira-kira Sisi itu kenapa menelantarkan mobilnya itu ke jalanan? Karena Sisi lagi ngobatin di rumahnya Yuda nih guys. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan akhirnya membuat Julian itu harus turun ya dan memeriksa benar enggak itu mobilnya semacam itu. Nah, sementara itu nih guys, setelah Mona itu mengetahui bahwasannya perusahaan Platinum Mandiri itu dipercaya ya pembangunan Tol Cibeber, membuat ya Mona itu sangat senang banget dan sangat senang banget kepada suaminya karena proyek itu sangat besar sekali. Sebenarnya nih guys ya, suaminya Rafael itu tahu betul bahwa istrinya itu paling senang kalau melihat perusahaan suaminya itu bangkrut. Maka dari itu nih guys ya, dia tahu betul ya sifat istrinya semacam itu. Namun di situ ya guys ya, bahwasannya Mona berusaha untuk menegaskan bahwa dia itu sangat mencintai dan tidak pengen melihat perusahaan suaminya itu gulung tikar. Karena apa? Sebagai buktinya dia telah menyuntikkan dana ya kepada proyek yang ada di Taiwan, semacam itu. Namun, niat liciknya Mona itu sudah diketahui oleh suaminya Rafael. Makanya Rafael itu tahu betul bahwa suatu saat nanti kalau dia tidak bisa mengembalikan uang ya proyek pembangunan di Taiwan tersebut, maka pastinya istrinya akan mengambil alih perusahaan Platinum Mandiri semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Rafael tidak suka kepada Mona dan juga Papa Gunawan tidak akan pernah membiarkan Mona untuk mengambil semua perusahaannya yang sudah ia dirikan lama semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Mona itu kan memang juga pewaris Platinum Mandiri dan juga telah berinvestasi lebih ke proyek pembangunan Taiwan semacam itu. Dan pastinya Mona akan melakukan apapun sebenarnya untuk ya perusahaan Platinum, apalagi dia sangat mencintai Rafael semacam itu. Namun menurut Pak Gunawan, apapun yang akan terjadi bahwa Mona tidak akan pernah bisa mengambil alih perusahaan